Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Ya pun. Salam sejahtera, salam dan bahagia untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya pada kesempatan hari ini. Kita dapat berkumpul di ruangan yang sangat senaras, yang sangat baik dan bagus. Izinkan saya di sini, saya Trigesi Anggraini, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 1 Indra Putra Suding, Kabupaten Lampung Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif terkait aksi nyata modul 1.4. Sebelum melanjutkan rangkaian kegiatan pada hari ini, sebaiknya kita melaksanakan doa terlebih dahulu supaya kegiatan kita berjalan dengan lancar. Mohon kepada Bapak Srianto untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Tandang sayyidina nabiyina Muhammad ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Muhammad sayyidina Muhammad ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berilah kami kekuatan dan kesehatan, mudahkanlah kami dalam melaksanakan tugas di SD Samudra Putra Suding ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Pak Srianto sudah berkenan meluangkan waktunya untuk berdoa bersama kita semuanya. Semoga yang menjadi doa Pak Srianto, kita semuanya kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Menyingkat waktu yang akan saya paparkan, saya izin mengamalkan ya Bapak Ibu. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Budaya positif itu mencakup beberapa poin atau konsep inti. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua itu disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat yaitu kebutuhan dasar. Kemudian yang kelima itu motivasi perilaku manusia. Yang keenam yaitu posisi kontrol guru. Dan yang ketujuh itu keyakinan kelas. Dan yang terakhir itu yang kedelapan segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu asing ya dengan restitusi. Ada yang asing atau sudah pernah didengar Bapak Ibu terkait apa yang akan kita bahas? Jadi tujuannya pada kesempatan kali ini yaitu guru itu mengetahui si konsep budaya positif itu seperti apa. Dan yang kedua, guru dapat menerapkan pada pembelajaran di kelas atau mencari solusi permasalahan yang ada, memecahkan solusi permasalahan yang ada di kelas. Baik, saya izin menyampaikan bahwasannya kegiatan pendidikan guru penggerak itu di bawah naungan dari BPP Provinsi Lampung. Kemudian saya sendiri itu CGB Angkatan 11 kelas 1153B dengan fasilitator itu Bu Sri Suhartini MPD dan pengajar praktik itu Ibu Agusta Ratnasih. Pada kesempatan hari ini beliau tidak dapat menghadiri karena ini adalah murni kegiatan saya pribadi di sekolah. Dan kepada Ibu Fasil itu hanya memfasilitasi secara daring. Dan kalau pengajar praktik itu mendampingi saya pada saat lokakarya ataupun pada saat pendampingan individu di sekolah. Baik, semuanya Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan acara kita, kiranya
caranya Bapak Ibu saya mau ngadakan ice breaking. Jadi ice breaking ini kayaknya belum pada fokus ya. Jadi ada clue di sini, maju 3 langkah. Ingat ya Bapak Ibu, clue-nya maju 3 langkah. Nah, ini ada satu pertanyaan nih. Ada pertanyaan. Ani hari Minggu jalan-jalan ke Bandung. Ani jalan-jalan ke Bandung. Kemudian si Desi jalan-jalan ke Duren Sawit. Nah, kemana si Anto pergi? Clue-nya maju 3 langkah. Ayo Bapak Ibu. Ayo. Ayo. Ulangi. Ani pergi ke Bandung. Desi pergi ke Duren Sawit. Anton pergi ke mana? Clue-nya maju 3 langkah. Ayo Bapak Ibu. Coba. Clue-nya maju 3 langkah. Ada? Ayo. Duren Sawit. Tidak, bukan Bu, belum tepat. Ayo, Anto pergi kemana? Ya, bukan lagi Bu, ya. Clue-nya maju 3 langkah. Ke? Salah, belum tepat Ibu. Ayo, lagi. Anto pergi kemana? Kebun saya belum Bu. Ayo, Anto pergi kemana? Pergi kemana? Boleh ke benua lain atau ke kota lain atau ke negara lain? Ke Jakarta nih. Main ke Jakarta, belum Bu, belum tepat. Ayo, majunya 3 langkah. Ulang coba ya, ulang. Kayaknya ini belum. Jadi kalau Anto itu perginya kemana? Ada yang tahu? Kemana coba? Ke Donggala. Anto pergi ke Donggala. Jadi itu maju 3 langkah. Misalnya gini, lagi-lagi ya. Yuk kita fokus, konsentrasi Bapak Ibu. Sinta pergi ke Papua. Kita ke Papua. Kemudian si Roni pergi ke Eropa. Oke. Kemana perginya Rizka? Indonesia, Miss. Belum Bu, belum. Maju 3 langkah. Ayo. Ayo, belum tepat Bapak tanah. Ayo Pak Sudianto. Apa Pak? Rizka kemana? Jakarta belum tepat. Ayo. Rizka kemana? Lampung. Lampung belum tepat. Ayo. Bogor. Kemana? Bogor. Belum tepat Ibu. Ayo masih salah. Ayo. Lagi nih. Rizka kemana? Majunya 3 langkah. Kemana? Bapak Ibu. Ayo Rizka kemana? Jadi majunya 3 langkah. Berarti beda ini, Miss ya. Beda apa? Bu, ayo. Beda konsep ini. Konsep. Berarti kalau Rizka itu perginya kemana? Majunya 3 langkah. Ayo. Antartika. Belum, bukan salah.
Rusianya atau Uruguay? Jadi majunya 3 langkah. Sudah mudah Bapak Ibu? Sudah? Oke, kita mulai lagi ya, sekali lagi. Kalau dia majunya 3 langkah. Ya. Ya. Ya, sekarang misalnya Bono ke Kalimantan, kemudian Taufik ke Venezuela, dan siapa ya? Hamdan ke kemana Hamdan? Kemana? Kalimantan ya. Berarti sudah paham ya Bu? Sudah panas? Coba kita ganti lagi. Kita ganti. Kalau bumi itu bulat, bulat itu 1. Suryanto berapa? 1. Kalau Bolu Kojo ada berapa? Bolu Kojo ada berapa? Bolu Kojo. Ayo. Bolu Bulat Kojo. bulat Bulat itu bulat itu 1. Jadi kalau Bolu Kojo ada berapa? Bolu Kojo. Ayo, Bolu Kojo. Ada berapa Bapak Ibu? 3. 3 ya. Luar biasa ya. Bisa? Lagi? Mau lagi coba biar paham. Bulat. Bolu B itu kan ada bulatannya atau Bu 2. Berarti kan terus bolu kan itu ada kujo 4 Pak. Bolu kujo itu 4. Punya. Ya 4. Maaf ya 4. Punya. Yang bulat itu 1. Kemudian yang lagi tiang bendera. Punya tiang bendera. Kalau tiang bendera itu tiang bendera ya punya 3. Ada berapa? Tiang bendera 3. Berapa? Tiang bendera 3. Ada berapa? 3. 4. Belum salah. 3, iya. Tiang bendera itu ada 3. Lagi, kalau misalnya budaya ada berapa? Berapa tadi Bu? 5. Iya 5. Teman semuanya luar biasa. Jadi budaya. Cluenya tadi kan tiang bendera. Kalau tiang bendera itu kalau tiang itu apa? Lurus. Berarti huruf yang lurus Bapak Ibu. Jadi budaya yang huruf yang lurus atau yang tegak itu atau angka 1. Itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. A itu tidak dihitung karena dia miring. Iya, karena kan cluenya tiang bendera. Sudah panas Bapak Ibu? Sudah? Nah, nanti boleh dipraktikkan ya Bapak Ibu untuk di kelas sama anak muridnya. Kita lanjut ke materi. Ya. Kalau iya kan gini Bu, untuk dia lurus dari satu bawah itu angka 1. Berarti kalau positif itu 5. Kalau positif itu berarti ada dihitung, ada
Baik, kita melanjutkan. Ada di slideshow sudah nampak Bapak Ibu. Izin saya menyampaikan bahwasanya perubahan paradigma belajar, yaitu maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ini dikutip dari Ki Hajar Dewantara tahun 1936 tentang dasar-dasar pendidikan di halaman 1 di paragraf 4. Dan yang kedua yaitu pendidikan yang bebas dari segala ikatan dengan suci hati mendekati sang anak bukan untuk meminta sesuatu melainkan untuk berkhidmat pada anak. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu bahwasanya kita sebagai guru itu mengajar harus berpihak kepada murid. Kita sebagai guru itu harus memberikan kebebasan untuk berpikir, untuk menggali kreativitasnya pada si anak. Kenapa seperti itu? Karena itu sesuai dengan nilai atau dari profil pelajar Pancasila, di mana pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu perlu diketahui bahwasannya nilai dari profil pelajar Pancasila itu ada 6. Jadi atau dimensi profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua berkebinekaan global. Ketiga itu gotong royong. 4 mandiri. 5 bernalar kritis. Dan yang ke-6 kreatif. Sudahkah Bapak Ibu menerapkan 6 nilai dimensi profil pelajar Pancasila di kelas? Sudah. Sudah? Yang seperti apa Bu? Coba Bu. Terima kasih atas waktunya. Di sini tentang profil pelajar Pancasila yang diterapkan di dalam kelas, yaitu pertama berdoa itu termasuk Yang beriman dan bertakwa. Ya, Bu. Kemudian berakhlak Mulia. mulia, sopan santun terhadap bapak ibu guru dan teman. Kemudian berkebinekaan global, tidak membeda-bedakan suku, agama, dan bangsa. Ya. Itu aja Bu. Luar biasa sekali buat Bapak. Ya, itu adalah contoh dari penerapan di sekolah ya Bu, ya di kelas, yaitu Bu Fatona tadi sudah menjelaskan contoh dari yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global. Sangat dianjurkan atau sangat diwajibkan bagi kita semuanya Bapak Ibu ketika di kelas itu memang harus menerapkan dimensi profil pelajar Pancasila. Tujuannya untuk menghasilkan generasi yang cerdas dan tetap berakhlakul karimah seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini ada Bapak Ibu miskonsepsi tentang teori kontrol, di mana ilusi guru untuk mengontrol murid mengilusikan bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Serta yang terakhir itu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini adalah teori yang miskonsepsi dengan teori kontrol. Karena pada kehidupan untuk mengubah miskonsepsi dari teori kontrol menjadi stimulus responnya itu sangat luar biasa. Yang pertama yaitu
misalnya kebutuhan saya dengan kebutuhan Bu Arsia itu tidak akan sama kan Bu? Iya. Ya, itu seperti itu. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Padahal itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah agar orang berpandangan yang sama dengan kita. Padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, serta orang lain itu bisa mengontrol saya. Padahal kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain, melainkan kita sendiri yang mengontrol diri kita. Nah, menurut Dr. William Blair dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Di antaranya yaitu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua pemahaman positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita lanjut, Bapak Ibu, tentang budaya positif. Ada yang tahu Bapak Ibu budaya positif itu seperti apa? Ya, budaya positif itu apa sih Bapak Ibu? Budaya yang merupakan nilai-nilai kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Apa sih budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah? Contohnya, yang mudah saja, 5S. Ketika kita datang di sekolah itu, kita apa Bapak Ibu 5S? Senyum, sapa, salam, dan sopan, santun. Nah, seperti itu. Ketika kita sebagai guru ketemu dengan murid itu kita senyum. Anak-anak akan merasa bahagia kan Bapak Ibu. Kemudian kebiasaan atau budaya positif ketika menyambut anak itu biasanya kita di mana? Di depan, dengan cara kita berdiri di depan gerbang untuk menyalami ya Bapak Ibu, dengan sambil kita mengatakan atau kita menanyakan kabar seperti itu. Nah, di sini untuk membangun budaya positif itu sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kira-kira Bapak Ibu, sekolah kita sudah menciptakan budaya yang positif belum? Sudah ya Bapak Ibu, alhamdulillah. Semoga untuk kedepannya kita budaya di sekolah kita makin bagus ya Bapak Ibu. Kita juga perlu bekerja sama dengan pihak luar atau pihak masyarakat guna untuk melindungi sekolah kita, saling menjaga sekolah kita supaya sekolah kita aman. Nah, lazimnya disiplin ini dikaitkan dengan kontrol. Apa itu kontrol? Kalau sudah disiplin berarti dia dapat mengkontrol atau dia sebagai pengendali. Dalam hal ini kontrol guru itu dapat guru ini dalam menangani murid. Nah, ini yang akan kita bahas nanti Bapak Ibu tentang budaya atau nilai peran kita atau kontrol kita sebagai guru. Kita masuk ke disiplin positif dulu. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, atau ancaman hukuman. Kita sebagai pendidik ini harus menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu di kelas, bagaimana sih cara Bapak Ibu menciptakan murid yang memiliki disiplin? Mungkin ini guru kelas nih atau guru
tugas itu wajib atau sunnah Pak untuk dikerjakan? Wajib ya, wajib dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Ya itulah contoh penerapan disiplin positif di kelasnya Pak Srianto. Kemudian di sini ada Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi contoh nilai kebajikan secara institusi atau organisasi itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini sudah ada banner yang sudah terpampang ya Bapak Ibu. Ini bisa menjadi contoh, nanti kita taruh di depan supaya siswa juga membaca. Kemudian kita juga sebagai guru menerapkan dimensi profil pelajar Pancasila. Ada 6, apa aja Bapak Ibu? Beriman, bertakwa. Kemudian ada apa lagi Bapak Ibu? Berkebinekaan doa. Kemudian gotong royong, iya, mandiri. Kemudian apa? Kreatif. Iya, kreatif. Itu biasanya ada lagunya ya Bapak Ibu di kelas. Mau nyanyi Bapak Ibu? Yuk. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Luar biasa Bapak Ibu, terima kasih partisipasinya luar biasa. Saya bersama dengan Bapak dan Ibu guru hebat di SD 1 Indra Putra Sudi. Nah, ini itu tadi yang profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Kemudian ada juga yang menurut Ibu Primary Years Program atau yang disingkat dengan PYP, di mana nilai-nilainya itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada keterampilan hidup atau life skill, di mana keterampilan hidup itu nilai yang dipercaya itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Sudahkah Bapak Ibu memiliki ketiga nilai kebajikan ini? Sudah, alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Ternyata saya membersamai guru-guru yang hebat. Nah, di sini kemudian ada lagi kebutuhan dasar manusia. Apa sih itu kebutuhan dasar manusia? Ada yang tahu Bapak Ibu kebutuhan dasar? Berarti itu kebutuhan dasar itu kebutuhan yang paling pokok atau paling primer ya Bu, primer atau utama. Jadi di sini kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Di mana seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kira-kira Bapak Ibu tahu nggak ya? 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau dulu primer ya Bu, tersier, sekunder ya, itu kebutuhan jadi sandang, pangan, papan ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang itu 5. Shopping ya. Kalau shopping itu berarti bentuk dari apa sih Bapak Ibu? Kebahagiaan luar biasa. Jadi kalau shopping itu biar bahagia ya Bu ya, biar nggak stres ya Bu. Shopping, traveling, healing, lama-lama jadi. Oh yang ini nggak stres ya Bu ya. Kalau nggak ini nggak stres ya.
mempunyai 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu. Diingat ya Bapak Ibu, nanti di akhir saya tanyakan. Nah, ini adalah contohnya yang bertahan hidup itu seperti apa. Mungkin benar tadi yang dikatakan Bu Asia ya, ketika yang dulu itu teori kebutuhan dasar manusia itu kebutuhan tersier, primer, sekunder. Nah, itu masuk kebutuhan yang bertahan hidup yaitu makanan, minuman, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Itu masuk di situ. Ya, nomor 1. Jadi dia masuknya ke kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Itu apa sih yang dibutuhkan? Contohnya rasa diterima, dihargai, disayang, diperdulikan, berbagi. Ada yang di sini? Ada yang kurang kasih sayang nggak Bapak Ibu di sini? Ada yang lagi ngantuk. Oh, ada yang lagi ngantuk Bapak kurang kasih sayang. Nih, di sini Bapak paling ganteng loh, banyak selir-selirnya di sini kan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu penguasaan. Penguasaan ini apa sih Bapak Ibu? Ya, termasuk harga diri, keinginan untuk dianggap, kemudian memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Seperti itu. Perlu berarti perlu didengar dengan siapa Bu Eva? Terutama kalau isi dompet sudah nggak ada ya Bu ya. Ya. Yang keempat yaitu kebebasan, di mana kebebasan itu meliputi mandiri, kemudian mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Kalau bebas itu berarti kan kita pengen sesuatu yang kita tak terkekang ya Bapak Ibu. Apa sih mau bebasnya yang seperti apa? Bebas dan bertanggung jawab. Iya. Kayaknya merindukan atau memimpikan seseorang gitu ya Bu ya. Enggak Bu, cuma intermezzo aja. Mohon maaf ya jika ada salah kata. Ya cuma intermezzo aja. Nah, yang terakhir itu kesenangan atau fun. Tadi itu bermain, humor, tertawa. Kalau sudah perasaan happy, itu pasti akan senang. Kemudian kalau kita sedih itu berarti kita kurang apa? Kurang kasih sayang. Oh, kurang duit. Iya benar sekali. Kalau kita sedih banget ya. Kalau nggak ada duit ya Bu. Kalau kita sakit panas ditaruh ditumas pakai kalung baru kasur ya. Iya luar biasa. Masih semangat Bapak Ibu? Mana semangat Bu? Tepuk semangat. Biasa Bapak Ibu. Di jam rawan kayak gini tetap antusias semangat ya Bapak Ibu. Terima kasih. Nah, kita lanjut lagi. Setelah tadi ada kebutuhan dasar manusia, ada lagi nih motivasi perilaku manusia. Di mana ada 2 motivasi, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi ekstrinsik. Di mana di situ kalau motivasi ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan lingkungan, kemudian untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan orang lain, sehingga didapat motivasi intrinsiknya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ketika di kelas, apa sih yang biasa Bapak Ibu lakukan ketika anak berbuat salah? Itu ibu guru atau bapak guru itu memberikan hukuman, konsekuensi, atau restitusi kira-kira? Restitusi. Yakin Bapak Ibu restitusi? Yakin. Ya, baiklah.
contohnya Bapak Ibu ketika kita sebagai guru itu memberi hukuman. Misalnya anak yang tidak mengerjakan PR, kita sebagai guru itu menghukum dengan cara kamu tulis lagi 10 kali. Ada yang seperti itu kan kita ya Bapak Ibu di kelas. Nah itu adalah hukuman. Hukuman itu berarti bersifatnya itu hanya sepihak, di mana dia nanti di sini Bu berpihaknya hukuman itu tidak disepakati oleh kedua pihak, maksudnya antara guru dan murid itu hanya sebelah pihak saja. Dan konsekuensi di sini adalah sesuatu yang sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensinya adalah yang akan diterima jika siswa atau guru melakukan pelanggaran. Jadi konsekuensi itu bentuk bentuk di kegiatan yang memang harus yang sudah disepakati oleh guru dan murid. Jadi misalnya kalau anak datang terlambat, konsekuensinya dia akan membersihkan halaman seperti itu. Tujuannya supaya anak itu disiplin dan lingkungannya menjadi bersih. Nah, yang terakhir yaitu restitusi. Restitusi itu merupakan metode pendisiplinan yang paling baik, di mana restitusi itu dapat diartikan sebagai upaya untuk memperbaiki kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan siswa. Nah, di sini ada tabel perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di mana hukuman itu bersifat satu arah, kemudian biasanya hukuman itu berupa hukuman fisik atau psikis, kemudian tidak terencana atau tiba-tiba, dan kalau konsekuensi itu disepakati sesuai dengan peraturan dan murid tetap dibuat tidak nyaman, dan sikap guru selalu memonitor murid. Nah, beda dengan restitusi. Ketika restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kita sebagai guru itu nanti pada tahap restitusi itu kita menggali masalah apa yang terjadi, kemudian kita juga yang menggali si anak untuk menemukan atau memecahkan masalahnya sendiri. Misalnya ketika ada anak yang tertidur di kelas, itu sebagai guru biasanya kita nanya, kita menstabilkan, kita nanya dulu, kita lihat dulu tidurnya. Kalau sesekali mungkin wajar ya Bapak Ibu, tapi kalau sudah tidur terus menerus di dalam kelas, itu kita perlu pertanyakan, kenapa sih si anak ini kok selalu tidur di dalam kelas? Nah, itu nanti ada pendekatan secara pribadi. Jadi si anak itu kita panggil. Jadi anak-anak kita panggil, itu kita tanyakan, kita menggali dulu informasinya. Kenapa kok kamu tidur di kelas? Semalam tidur jam berapa? Apakah di rumah ada pekerjaan yang sampai larut malam? Seperti itu kita menggali dulu Bapak Ibu. Nah, setelah kita gali, kita tahu nih masalahnya si anak apa, kita umpan balik, kita bertanya lagi. Nah, kira-kira kalau kamu tidur malam kayak gitu bagus enggak? Jadi anak ini kita gali dulu Bapak Ibu. Kita minta anak ini itu untuk berpikir. Jadi hal yang positif dan negatif ya Bapak Ibu. Nah, ketika sudah anak menceritakan, iya ya Bu, ya nggak bagus seperti ini. Terus coba, nah kalau kamu tidur malam itu dampaknya di kesehatan itu tidak baik karena akan mengganggu kerja. Apa Bapak Ibu? Belajar. Ya, Belajar. mengganggu belajar. Kemudian kesehatan jantung kita pun ketika harusnya jantung kita atau organ dalam kita itu beristirahat, kan tidak beristirahat, maka pacu jantungnya akan semakin cepat dan itu biasanya menimbulkan kelelahan ya Bapak Ibu. Nah, setelah kita samakan nih persepsinya, nah kira-kira kita tanyakan lagi kepada si anak, nah besok lagi bakal mau dipulangin enggak gitu kan? Oh enggak Bu, karena saya sudah tahu ketika saya tidur larut malam
malam itu nggak bagus buat saya, dan saya otomatis ketinggalan pelajaran di kelas. Seperti itu sih Bapak Ibu kalau restitusi. Jadi kita itu lebih menggali informasi si anak itu. Jadi anak itu yang kita ajak untuk berpikir kritis, kemudian mandirinya bahwasanya dia tuh terbiasa untuk disiplin. Nah, kita lanjut lagi ke posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kira-kira dari kelima ini Bapak Ibu sering yang sebagai mana? Sebagai apa? Posisi kita yang sering kita lakukan di kelas. Nomor 1. Nomor 1 ya Bapak Ibu, penghukum. Setuju nggak Bapak Ibu? Tidak sebenarnya. Sebenarnya tidak. Iya, ini juga mohon izin Bu, ini pengalaman pribadi saya pun seperti itu. Saya ketika saya belum ikut pendidikan ini, posisi kontrol saya itu di sekolah itu sebagai penghukum. Jadi ketika anak berbuat salah itu saya langsung menghukum, mengintimidasi, dan itu hanya berpihak pada saya, tidak melihat pada anak. Jadi itu kurang baik ya Bapak Ibu. Semoga nanti ke depannya kita bisa lebih sabar, karena memang ketika menangani kasus anak di sekolah itu menguras tenaga dan energi. Dan posisi kontrol kita ini yang memang harus diolah. Dari yang pertama menghukum, kedua membuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat pemantau, dan yang kelima itu manajer. Dari kelima posisi kontrol guru itu kita diharapkan kita sebagai guru itu selalu memposisikan kontrol guru itu sebagai manajer. Tapi memang itu harus berjenjang ya Bapak Ibu, dilakukannya ya secara bertahap, nggak bisa langsung. Nah, inilah keterangannya karena dia tuh sebagai penghukum. Kalau dia posisi kontrol guru sebagai penghukum itu biasanya nada yang kita ucapkan itu kasar ya Bapak Ibu, tidak sopan ya Bu, keras. Patuhi aturan saya atau awas gitu biasanya kan. Ayo masuk kelas, awas kalau nggak masuk kelas. Pasti kita gitu ya Bapak Ibu, nadanya kita tinggi sambil kita ekspresi kita itu pasti kita nunjuk, awas kamu gitu kan. Karena pasti kayak gitu, saya juga pun begitu Bapak Ibu. Nah, kamu biasanya kayak gitu. Kalau misalnya anak yang berantem nih, kamu lagi, kemarin berantem, sekarang berantem terus. Pasti seperti itu kan ya Bapak Ibu. Nah, inilah yang posisi kontrol kita sebagai penghukum. Dan yang kedua, yang membuat merasa bersalah, di mana guru itu memposisikan menggunakan biasanya bersuara lebih lembut. Jadi kita tuh kayak kita tuh merendah dengan anak. Ya Allah nak, kamu kok kamu diulangin lagi toh nak, kamu kok nggak masuk lagi, kamu kok tidak mengerjakan PR nak, apa kamu tuh berapa kali ngerjain gua, udah berapa kali lo tidak mengerjakan PR. Ya Allah nak, ibu tuh kecewa banget sama kamu. Jadi kita nadanya rendah tapi kita masih menyalahkan si anak. Nah, kemudian yang ketiga yaitu sebagai teman. Sebagai teman ini, guru pada posisi ini biasanya akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi kita sebagai apa ya Bapak Ibu? Sebagai kita tuh mengajak, kita tuh mengumpamakan. Jadi gurunya tuh bilang, ayo lo bantu demi bapak lo, demi ibu, ayo sina bersihin sampahnya demi bapak, biar ibu lo hari ini piket, kasihan ibu, ayo bantu bapak yuk sama ibu, seperti itu. Nah ayo kita ke kamar mandi, bersihin dulu kamar mandinya biar nggak kotor, seperti itu sih Bapak Ibu kita. Jadi kita memposisikan diri kita tuh sebagai teman, tetapi tetap aja kita kayak mengintimidasi, maksudnya kita tetap menuntut si anak untuk melakukan yang kita mau.
berusaha berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dengan didukung dan menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi ketika kita sebagai manajer itu memang kita hanya memfasilitasi dan menggali informasi, itu masalahnya apa, solusinya apa, kemudian kesepakatannya apa, itu anak yang memutuskan. Kita hanya sebagai fasilitator. Nah, ini contoh penerapan, contoh kasus penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, ketika ada kasus nih pada saat upacara hari Senin, ada siswa yang tidak memakai atribut lengkap. Nah, bagaimana cara Anda sebagai guru untuk menyelesaikan kasus di atas sesuai dengan 5 posisi kontrol guru? Kira-kira Bapak Ibu, kalau ada siswa nih masalahnya, kasusnya siswa itu tidak memakai atribut lengkap, peran Ibu, Bapak untuk memposisikan 5 kontrol guru yang sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer itu seperti apa? Yuk. Contohnya, kasusnya siswa itu tidak memakai atribut lengkap. Jadi kalau menghukum itu apa? Ada Bapak Ibu? Bukan. Jadi kalau Yuk, kira-kira apa Bapak Ibu? Ketika siswa itu tidak memakai atribut lengkap, posisi kita sebagai guru, posisi kontrol kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman. Gimana coba Bapak Ibu? Atau belum? Nanti saya bantu, nanti ada kasus. Nah, nih coba ya Bapak Ibu. Ketika dia menghukum itu hormat pada bendera selama 30 menit, itu termasuk apa? Penghukum. Itu posisi kontrol kita sebagai penghukum. Kemudian kalau kira-kira ayo dong ikutin aturan gitu kan, tolong Bapak bantu Bapak Ibu sekali ini aja, jangan diulangi lagi. Itu kira-kira posisi kita sebagai kontrol apa? Aman. Iya Bapak Ibu. Kemudian misalnya nih, beberapa kali loh Ibu udah ngingetin kamu selalu aja gak pakai atribut lengkap tiap hari Senin, sungguh terlalu. Itu kira-kira posisi apa? Buat rasa bersalah. Iya Bapak Ibu. Nah, pintar, luar biasa. nah Coba kalau ke posisi kontrol kita sebagai pemantau itu gimana? Kata-katanya seperti apa Bapak Ibu? Boleh Bu Dwi? Gimana Bu Dwi? Biasanya menggunakan kata-kata kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu tidak konsekuensinya apa? luar biasa. Jadi penerapannya seperti itu ya Bu Dewi. Bu Dwi, ketika kita sebagai posisi kontrol di posisi guru kita sebagai pemantau, itu memang kita lebih halus dan kita menjelaskan bahwasanya apa sih aturan yang sudah kamu langgar dan bagaimana konsekuensinya. Luar biasa. Kemudian kayaknya satu sih saya mau dengar, kalau kita sebagai manajer itu apa ya? Kira-kira Bu Dewi lah, coba Bu Dewi. Ya, terima kasih Bu Desi. Jadi kontrol saya sebagai manajer adalah, apa kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana cara kamu untuk memperbaiki kesalahanmu? Iya, luar biasa. Terima kasih Bu. Baik, luar biasa sekali jawaban para dari ibu-ibu semuanya yang hebat dan luar biasa. Bu Dewi tadi menyampaikan ketika posisi guru sebagai kontrol manager itu, kasus yang anak terlambat itu, apa sih yang kamu tahu tidak apa kesalahanmu dan bagaimana cara kamu untuk memperbaiki kesalahanmu. Jadi kita memang diminta untuk lebih menggali informasi dan masalah dan solusi pada si anak.
saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apakah aku? Pemberi rasa bersalah. Pemberi rasa bersalah. Dari mana katanya? Kecewa. Kemudian ada lagi, kamu tidak pernah benar melakukannya. Pada kasus ini posisi kontrol apakah aku? Di apa? Sebagai apa? Penghukum atau pemantau Bapak Ibu? Menghukum karena kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti kan sebagai guru kita tuh mengejudge, maksudnya menghakimi, maksudnya sudah menyatakan bahwa kamu tuh nggak pernah benar gitu loh. Jadi negatif terus kan ke siswanya. Nah, ini yang ketiga, posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan permasalahan ini? Apa Bu? Manajer, luar biasa. Kemudian yang terakhir, ya, ayolah lakukan ini demi Bapak Ibu. Itu sebagai apa? Teman, ya luar biasa. Tepuk tangan buat kita semuanya. Berarti sudah paham ya Bapak Ibu tentang posisi kontrol kita sebagai guru? Ada berapa Bapak Ibu? 5. Yang pertama, menghukum. Yang kedua, iya. Yang ketiga, teman. 4, pemantau. Dan yang terakhir yaitu manajer. Semoga kita menjadi guru yang menempatkan posisi kontrol yang nomor 5 ya. Jangan nomor 1 lagi ya Bapak Ibu. Nah, ini kita sambung lagi, lanjut lagi tentang keyakinan kelas. Ada yang tahu Bapak Ibu keyakinan kelas dan kesepakatan kelas atau peraturan kelas? Ada yang tahu? Peraturan kelas, kesepakatan kelas, dan keyakinan kelas. Kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Itu dikasih dulu, ambil dulu Mbak. Yang saya nggak enak kita ngomong soalnya Mbak. Mbak itu dikatin dulu boleh yang itu Pak. Udah itu ini dikit lagi habis itu selesai sebenarnya. Ya, tidak. Lanjutkan kan masih nggak lama. Tapi yang nggak apa-apa sih Mbak. Ya. Tapi itu foto. Ya udah. Lanjut bisa ya? Baik, untuk keyakinan kelas Bapak Ibu, tentang keyakinan kelas, biasanya kan kita di kelas itu membuat kesepakatan kelas ya Bapak Ibu. Jadi kalau kesepakatan dan keyakinan itu dua hal yang berbeda. Ketika kesepakatan kelas itu memang dibuat oleh guru tanpa berpihak pada murid. Jadi kita membuat sendiri, misalnya datang tepat waktu, kemudian tidak boleh membuang sampah. Itu kan tidak melibatkan siswa. Kita yang membuat sendiri kan Bapak Ibu kalau peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Tetapi kalau keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak dan dibuat dalam bentuk positif. Misalnya kalau keyakinan kelas itu guru dan murid secara bersama itu berdiskusi. Jadi modelnya itu kita menggali maunya siswa itu apa di kelas itu. Jadi kita tulis setiap siswa itu berhak menuliskan satu kata atau satu kalimat tentang apa yang mereka inginkan. Kemudian kalau keyakinan kelas itu kalimatnya harus positif, tidak boleh negatif. Seperti itu Bapak Ibu. Dan pada di akhirnya itu disimpulkan, keyakinan kelas itu disimpulkan dan itu disepakati bersama-sama baik guru dan murid. Walaupun nanti gurunya terlambat ataupun datang tidak tepat waktu, itu akan ada konsekuensinya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini kita di ujung atau di puncaknya tentang budaya positif, yaitu restitusi. Di mana restitusi itu merupakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan
mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan catatan belajar dari kesalahan, memperbaiki hukuman, dan institusi itu merupakan tawaran bukan paksaan. Dan yang selanjutnya yaitu menuntun untuk melihat ke dalam diri, fokus pada karakter dan fokus pada solusi. Di mana tindakan ada di sini untuk restitusi ada namanya segitiga restitusi. Yang poin pertama atau tahap pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Di sini dari 3 tahapan segitiga restitusi itu ada kata-kata yang memang perlu kita ucapkan atau kita biasakan untuk kita terapkan di sekolah ya, di kelas, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Itu biasanya kata-katanya tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian setiap orang pernah melakukan kesalahan, itu yang termasuk menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Biasanya kata-kata yang dipakai itu kamu tentu punya alasan. Apa sih masalahnya? Kenapa kamu melakukan seperti itu? Itu yang tahapan kedua. Nah, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan itu biasanya memakai kata-kata keyakinan apa yang kita sepakati di kelas dan keyakinan apa yang sudah kamu langgar. Seperti itu. Nah, mungkin kita langsung ke kasus ya Bapak Ibu biar bisa menerapkan. Di sini ada kasus yang pertama yaitu siswa tidak mengerjakan PR atau pekerjaan rumah, kemudian ada peserta didik lain yang mengetahui hal tersebut. Kemudian melaporkan kejadian di kelas itu kepada wali kelas. Berdasarkan laporan dari peserta didik, wali kelas itu memanggil siswa dan melakukan langkah segitiga restitusi. Mungkin di sini Bapak Ibu bisa berpikir sejenak, berpikir untuk menemukan apa sih 3 tahapan yang dilakukan, yang perlu dilakukan untuk menggali kasus satu ini, yaitu siswa tidak mengerjakan PR. Sesuai dengan tabel segitiga restitusi 3 tahapan. Yang pertama dari menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Mungkin bisa saya bagi kelompok. Di sini kelompok untuk kasus 1 dan yang di sini nanti kasus 2. Monggo berkelompok Bapak Ibu, boleh berkelompok. Nah, kemudian Bapak Ibu rembukan atau rundingkan dengan kelompoknya, terus nanti maju untuk merefleksi atau memberikan gambaran kasusnya. Itu seperti itu Bapak Ibu. Yuk. Ya, ini kelompok 1. Ini kelompok 1 tadi kasusnya siswa tidak mengerjakan PR. Nah, yang ini kelompok 2. Bapak Ibu, yang kelompok 2 ini saat guru sedang menyampaikan materi pembelajaran di kelas, ada seorang siswa yang terburu-buru baru datang ke kelas dengan rawat wajah yang kurang bersemangat, mata yang terlihat masih mengantuk, dan anaknya tidur di kelas. Jadi ini bisa disimpulkan untuk kasus 2 itu siswa yang datang terlambat karena tidurnya kemalaman, seperti itu. Yuk, monggo Bapak Ibu buat tabel segitiga restitusinya berdasarkan 3 tahapan. Mungkin saya kasih waktu untuk Ibu, Bapak. Saya nggak pernah ngerti kesalahannya. Nggak perlu pakai yang B, atau nanti warna.
Bagaimana Bapak Ibu, sudah selesai? Sudah didiskusikan di kelompoknya? Sudah, luar biasa. Mungkin ini dari dua kelompok yang mau maju duluan, kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok mana dulu? Kelompok 1. Oh, yang mewakili silakan ke depan Bapak Ibu. Ya, kelompok 1 diwakili oleh Bu Charlie ya Bapak Ibu. Iya, monggo. Iya. Baik, terima kasih. Perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami kasus pertama. Kelas 1 ya, Bu. Kasus pertama, siswa tidak mengerjakan PR. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jawaban kami, sebagai seorang guru, sebaiknya menstabilkan identitas dengan cara setiap orang pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah nggak mengerjakan PR. Yang pertama. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Sebagai guru, kamu tahu nggak keyakinan apa yang telah kamu langgar? Kemudian nanti siswanya mungkin menjawab, iya Bu, saya sadar dengan keyakinan kelas kita yaitu bertanggung jawab. Seperti itu jawaban dari kami kelompok 1. Baik. Luar biasa ya Bapak Ibu, jawabannya luar biasa. Itu kasus 1 tadi kan pecahan ada mungkin nanti kita beralih ke kasus 2 dulu ya Bu, baru nanti kita berefleksi bahwasanya apa sih segitiga restitusi itu. Luar biasa jawaban dari kelompok 1 yang dibagikan oleh Bu Charlie. Kita beranjak ke kelompok 2 yuk. Ya, inilah dia perwakilan dari kelompok 2, Bu Dewi. Guru yang selalu bahagia. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya perwakilan dari kelompok 2 akan memaparkan jawaban kami. Yang pertama, Kasus 2. Kasus 2 ya. iya, menstabilkan identitas siswa terlambat datang ke sekolah. Tidak ada manusia yang sempurna. Ada kalanya datang ke sekolah lewat waktu. Kemudian kasus yang kedua, yaitu adakah cara yang efektif agar kamu tidak terlambat datang ke sekolah? Kasus yang ketiga yaitu coba kamu bayangkan tentang kelas yang ideal. Kemudian untuk kedepannya apa yang akan kamu lakukan? Terima kasih Bu Desi. Luar biasa. Kita berikan semangat ya Bapak Ibu, luar biasa. Kasus 1 dan 2 sudah terselesaikan dengan baik dan luar biasa jawabannya dari masing-masing kelompok. Berarti Bapak Ibu sudah memahami apa sih segitiga restitusi itu ya Bapak Ibu? Ya, segitiga restitusi itu dia upaya untuk menyelesaikan masalah dengan melalui 3 tahapan. Dan ya, perlu diingat Bapak Ibu, ketika tiga tahapan ini, nah ini jangan sampai ketukar. Jadi yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua itu validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Dan ini berkaitan dengan posisi kontrol kita. Jadi ketika kita sudah menggunakan segitiga restitusi ini dalam memecahkan atau
tibalah di ujung ini sudah di sesi terakhir Bapak Ibu. Demikianlah pemaparan yang bisa saya sampaikan terkait dengan diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata, dan di sini apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Jika ada, dipersilakan, atau saran ataupun menanggapi atas apa yang saya sampaikan, bentuk apresiasi, kritikan, masukan atau motivasi sangat saya butuhkan. Monggo Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapatnya, bertanya atau mengapresiasi atau memberi masukan kepada saya boleh. Apresiasi aja. Ya udah apresiasi. Luas ya, kasih apresiasi buat Mas Desi. Oh, sudah. Baik, terima kasih atas waktunya pada Mbak Desi. Berdasarkan kegiatan kita siang ini, sungguh sangat mengapresiasi sekali, khususnya saya sendiri. Karena selama ini ya, biasanya juga kita sebagai guru hanya membuku, tapi setelah dijelaskan sama Mbak Desi, jadi kita tahu oh ternyata nggak hanya membuku ya, gitu. Mulai dari kita sebagai teman, kita sebagai manajer, kita sebagai pemantau, banyak sekali ilmu yang kita dapatin hari ini, sungguh bermanfaat. Mudah-mudahan nanti selanjutnya ada ilmu lagi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Bagus sekali kegiatan dari Mbak Desi, terima kasih sebelumnya. Semangat ke Desi. Apresiasi kali ini. Terima kasih ucapkan atas apresiasi baik kepada saya pribadi pun sungguh merasa senang dan bangga ya Bapak Ibu atas apa yang saya dapat di dalam pendidikan guru penggerak ini bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga kita semuanya bisa menciptakan budaya positif di sekolah. Ada lagi Bapak Ibu mungkin yang lain? Luar biasa. Sudah Bapak Ibu. Nah, ini di akhir kata saya merefleksi kegiatan pada hari ini, kegiatan diseminasi budaya positif yang telah dilaksanakan pada siang hari ini berjalan lancar dan sukses. Terima kasih Bapak Ibu kerjasamanya, partisipasi yang luar biasa, keikutsertaan Bapak Ibu dalam membantu saya, dan terima kasih juga sudah meluangkan waktunya. Semoga apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan slogan dari guru penggerak itu salam dan bahagia. Jadi kita memang harus diri kita sebagai manusia itu dituntut selalu harus bahagia, ya harus bahagia. Dan slogannya bergerak, tergerak dan menggerakkan. Jadi ini adalah upaya saya untuk menggerakkan Bapak Ibu di sekolah. Saya sudah bergerak dan saya mulai bergerak, dan ini mulai menggerakkan di sekolah saya sendiri, khususnya untuk para Bapak Ibu senior semuanya. Mohon bimbingannya dan dukungannya ketika saya melaksanakan kegiatan ini. Dan akhir kata saya ucapkan, belum ditutup ya, tadi diawali dengan doa, maka kegiatan kita pun diakhiri dengan doa. Mungkin Bapak Seanto bisa menunjukkan lagi doanya, waktu dan tempat saya persilahkan. Alhamdulillah, kegiatan ini sudah berjalan dengan baik. Mari kita tutup doa dan pembelajaran ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Jungle.